أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah sekalian, kita telah sama-sama membaca dan mendengarkan bacaan dari jamaah kita. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan mendengarkan, baik yang ada di masjid maupun di rumah, insyaallah akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, langsung saja kita masuk kepada materi terjemah dan tafsirnya. Jadi sebelumnya saya akan memberikan sedikit tambahan materi terkait dengan nasilah al-waqfu wal ibtida. Ya, kalau ada waqaf, ada mana memulai, mana Islam berhenti. Ini ada al-waqfu wal ibtida. Di mana berhenti, di mana kita harus waqaf, di mana kita harus mulai, penting. Makanya kita pentingnya belajar bahasa Arab biar tahu tuh namanya huruf athof, namanya huruf jar, namanya huruf qasam. Nah, itu supaya nanti kita pada saat kita memotong bacaan itu tidak salah. Minimal kalau kita belum mengerti bahasa Arab, patokan kita adalah dengan menggunakan huruf-huruf jar. Ada min, ada ila, ada an, ada ala, ada fi, ada ruba, alba, al-kaf, al-lam. Tuh, harfu lam. Atau huruf qasam. Au. Wallahi, tallahi, billahi. Atau huruf athof. Ada wawu, ada summa, ada ilah. Itu cara mengambil atau memulai. Kadang-kadang kalau kita ini baca habisan napas atau apa, kadang-kadang jangan berhenti di tengah-tengah kalimat gitu. Maksudnya biar pas berhentinya. Itu nanti ada materi khusus al-waqfu wal ibtida. Kalau belajar Al-Quran di ulumul Quran atau tajwid ada al-waqfu wal ibtida. Itu sekedar pengantar saja. Baik, kita langsung simak ayat yang ke-85 sampai dengan 87 surat Al-A'raf. Ini tentang kisah Nabi Syuaib. Ya. Kisah Nabi Syuaib. Ini ada dua referensi dari tafsir Ibnu Katsir sama tafsir Kementerian Agama. Menurut Muhammad Ibnu Ishaq mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Madian Ibnu Ibrahim. Ini Ibnu Ishaq ini adalah salah seorang ahli tarikh, ahli sejarah. Ini termasuk tertua. Ada namanya Ibnu Hisam, ada Ibnu Ishaq. Ini pengarang sirah, ya, sirah Nabawiyah. Ini pengarang tarikh yang luar biasa. Ibnu Ishaq dia mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Madian Ibnu Ibrahim. Syuaib adalah Ibnu Makil, Ibnu Yasjur. Nama aslinya menurut bahasa Syriani atau Suryani ialah Yasrun. Menurut kami, kata Ibnu Katsir, Madian adalah nama kabilah, dapat pula diartikan sebagai nama kota. Kalau yang dimaksud dengan kota terletak di dekat Ma'an, bila dari jalur Hijaz dari Mekah. Nah, ini informasi yang kita dapat dari tafsir Ibnu Katsir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka yaitu Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. Qala dia berkata, ya qaumi abudullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Ya qaumi abudullah, ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Allah Subhanahu wa taala, selain Dia. Ini jadi kita semua nabi itu misinya sama. Hanya mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada tuh nabi yang diutus suruh menyembah selain Allah. Itu berarti nabi palsu. Kalau ada nabi yang ngajak orang untuk menyembah selain Allah, berarti itu bukan nabi benar itu. Nabi palsu. Kalau nabi benar pasti mengajak orang untuk menyembah Allah. Jangan melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi A'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Sungguh telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Fa'awful kaila wal mizan. Sempurnakanlah takaran dan timbangan. Fa'awful kaila wal mizan. Sempurnakanlah takaran dan timbangan.
Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Ya. Dan janganlah kamu merugikan orang sedikit pun. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Ba'da islahiha. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Ini ayat yang ke-85. Kita lihat tafsirnya. Ayat ini menceritakan bahwa kaum Madyan, yaitu kaum Nabi Syuaib, tidak bersyukur kepada Allah, di samping mereka mempersekutukan Allah, akhlak mereka sangat buruk, sehingga kehidupan mereka bergelimang dalam penipuan. Sampai kepada urusan tukar-menukar, timbang-menimbang, dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara masalah kecurangan, misalnya masalah penipuan, itu dari zaman dulu udah ada tuh. Ya, udah ada contohnya, udah ada sejarahnya. Ya. Makanya wa'aful kaila wal mizan, suruh menyempurnakan ya takaran dan timbangan dan takaran. Ya, jadi nanti ada di surat Al-Mutaffifin itu ada wailul lil mutaffifin. Ya, wailul lil mutaffifin. Maka celakalah orang-orang yang curang. Tuh. Orang-orang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Ya. Ya, kalau dia menimbang untuk orang lain ya, dikurangi. Tapi kalau dirinya minta dilebihkan. Menimbang kayak menakar tuh. Dan ada kecurangan di masalah timbang, masalah takaran ini banyak kan terjadi di pasar ini. Makanya yang istilahnya yang paling banyak kecurangan di situ. Ada tipuan-tipuan. Ya. Katanya ini sekilo, ditimbang nyampe rumah lah gak ada sekilo ini. Katanya ini pas, atau kurang tuh banyak tuh. Ya dia sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit juga nih. Namanya sedikit cuman mungkin apa seon apa setengah on kali. Ya. Tapi ya lama-lama banyak juga. Kalau bebet tonton. Ya. Jadi akhlak mereka sangat buruk sehingga kehidupan mereka bergelimang dengan penipuan. Sampai kepada urusan tukar-menukar, timbang-menimbang. Menurut suatu riwayat, jika orang asing datang ke berkunjung, mereka sepakat menuduh bahwa uang yang dibawa orang asing itu palsu. Itu. Ini dalam tafsir Kementerian Agama nih, tafsir tim ini, 10 jilid. Ya. Jadi kalau orang asing datang ini orang luar, ini orang mana ini? Udah, kita sepakat. Yang orang ini berarti bawa uang palsu nih. Gak laku, palsu loh duitnya. Nah, dengan demikian mereka menukarnya dengan harga atau kurs yang rendah sekali. Kepada kaum ini Allah mengutus Nabi Syuaib agar dia menunjukkan kepada mereka jalan yang benar dan meninggalkan kecurangan dalam takaran dan timbangan. Sebagaimana biasanya bahwa Allah memperkuat kenabian setiap nabi dengan mukjizat. Seperti diketahui dari hadis Abu Hurairah, yaitu ma min anbiya'i naibul ila utiya min ayati misluha aman alaihi al-bashara wa innama kana alladhi utitu wahyan aw hadzahu ila farjau an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Riwayat Bukhari Muslim. Tidak seorang nabi pun dari kalangan nabi-nabi kecuali diberikan kepadanya tanda-tanda kenabiannya yang menjadikan manusia percaya kepadanya. Sesungguhnya yang diberikan kepadaku ialah wahyu yang disampaikan kepadaku, yaitu Al-Quran. Maka aku mengharap bahwa aku akan mempunyai pengikut yang lebih banyak daripada pengikut-pengikut nabi-nabi pada hari kiamat. Ini hadis Imam Bukhari dan Muslim. Tidak terdapat satu ayat pun dalam Al-Quran yang menerangkan tentang mukjizat yang diberikan kepada Nabi Syuaib. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya, ini ada nama kitab kan Imam Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, itu tafsirnya tuh. Tafsir Imam Ar-Razi, namanya Mafatihul Ghaib. Atau mengutip Al-Jamakhsyari dalam kitab Tafsir Al-Kasyaf. Ini tafsir karangan Imam Al-Jamakhsyari. Ya, bukan Dr. Jamakhsyari, Al-Kasyaf. Ya. Tafsirnya mengatakan bahwa di antara mukjizat Nabi Syuaib yaitu dia memberikan tongkatnya kepada Nabi Musa.
Tongkat itulah yang membinasakan ular-ular besar milik tukang-tukang sihir Fir'aun. Juga dia berkata kepada Nabi Musa bahwa kambing-kambing ini akan beranak, semuanya berbulu hitam, berbulu putih. Kemudian ternyata benar sebagaimana yang diucapkannya. Ya, jadi tahu nggak Nabi Shu'aib itu siapa? Nabi Shu'aib itu adalah martuanya Nabi Musa. Di waktu Nabi Musa kabur tuh, ya habis mukul orang Mesir, suku Kipti, bangsa Fir'aun. Jadi Nabi Musa kan dulu dirawat sama Fir'aun. Jadi Nabi Musa itu anak angkatnya Fir'aun. Ya, anak angkatnya Fir'aun. Sampai besar. Sepeda remaja, dia main keluar istana, tiba-tiba ada 2 orang lagi berantem. Yang satu dari suku Kipti, yang satu dari Mesir. Dipisahin sama Nabi Musa. Dipisahin. Tapi nggak mau pada ngotot. Hanya dipukul sama Nabi Musa seorang tuh. Mati langsung sekali pukul sama Nabi Musa. Mati. Nabi Musa takut, hanya kabur ya. Kabur. Nah, di tengah pengembarannya itu, beliau bertemu dengan 2 orang gadis. Di suatu tempat di mana situ lagi ramai orang lagi pada nyari ngambil air. Jadi kan kalau orang dulu kan ada sumur umum ya, pada ngambilin air situ. Pada zaman kita kecil ada kan model ngambil air situ. Banyak. Nah, ini gadis ini pada diem aja berdua. Orang dia perempuan, lain laki-laki pada kuat-kuat. Nabi Musa nanya, kenapa kamu ngambil air situ? Udah antaranya nunggu sahabat tahu pada ini. Ternyata Nabi Musa tuh ambil embernya. Sini, saya bantuin. Diambil Nabi Musa. Nah, jadi nggak ngantir tuh. Nah, cepatnya dari sini tertarik dengan sifatnya Nabi Musa. Nabi Musa, kamu tinggal di mana? Diajak tuh Nabi Musa. Hanya ternyata 2 gadis ini adalah putrinya Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib belajar. Akhirnya ketemu tuh. Nah, Nabi Shu'aib tuh udah tua. Akhirnya pas itu, kamu tinggal di mana? Kamu dari mana? Gini cerita. Akhirnya udahlah. Ada kata usulan dari anaknya itu, kalau bisa beliau suruh tinggal sini aja Pak, suruh bantuin kita. Kan kita kambing kita ini banyak, orang kita ini banyak. Bapak kan sudah tua. Jadi akhirnya Nabi Musa. Ya. Oh ternyata riwayat ini Nabi Shu'aib ngasih tongkat kepada Nabi Musa. Jadi ternyata tongkatnya Nabi Musa itu dari Nabi Shu'aib. Yang nanti tongkat ini mau melawan tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Nah, nanti balik lagi ke nah, itu sekilas ya. Baik, ayat yang ke 85-nya. Wala ya. 86 ya. Wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna sabilillah. Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti namanya ada ntar kita. Begal ini begal. Begal udah ada. Begal. Man amanahi wa tabgunaha iwaja, dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Jadi orang tuh kalau bisa jangan pada beriman Rasul. Jadi wadhkuru id kuntum qalilan fakatsarakum. Ya. Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit. Ya. Kamu berjumlah sedikit. Ya. Fakatsarakum. Wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin. Dan perhatikanlah bagaimana ya kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, itu terjemahnya. Kita lihat tafsirnya. Sesudah Nabi Shu'aib melarang kaumnya membuat kerusakan di bumi, maka ayat ini menerangkan bahwa Nabi Shu'aib juga melarang mereka duduk di jalan untuk mengganggu orang yang lewat. Nah ini, kan ada tuh preman-preman, begal-begal. Jadi zaman dulu begal, preman tuh udah ada. Yang suka pada nongkrong di jalan itu. Jangan langsung malak-malak itu. Udah ada lah yang itu. Malak, cepet-cepet. Terhadap orang yang beriman, mereka ancam nyawanya, dan terhadap orang-orang yang belum beriman, jika ia bermaksud mengunjungi Nabi Shu'aib, mereka mengatakan bahwa Shu'aib itu seorang pendusta yang hendak menggoda orang agar meninggalkan agama nenek moyang mereka. Oh, jadi ini kelompok-kelompok begal ini. Pada akhirnya ayat ya Nabi Shu'aib mengajak mereka, pada ayat Nabi Shu'aib mengajak mereka
mengenang masa-masa yang lalu ketika mereka masih sedikit jumlahnya. Kemudian Allah mengembangbiakkan keturunan mereka dan memberi rizki yang banyak. Karenanya hendaklah mereka bersyukur kepada Allah dengan meninggalkan kemusyrikan dan berbuat kezaliman, dan hendak mereka mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian pada kaum-kaum yang berbuat zalim. Jadi Nabi Syuaib mengingatkan mereka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada saat jumlah kita sedikit, ya kita susah, nah sekarang Allah sudah banyak begitu. Itu aja dengan umat Islam nih, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kita sebagai istilahnya penduduk atau sebagai masyarakat, sebagai umat yang mayoritas, harusnya kita bisa mewarnai yang minoritas. Jangan sebaliknya, yang mayoritas diwarnai, diatur oleh yang minoritas. Nah, ini repot kalau gitu. Ya, jadi tirani minoritas atas mayoritas. Ini gitu. Hati-hati ini. Insyaallah. Kita jumlahnya banyak, cuman kata Nabi kagul sail, seperti buih. Seperti buih di lautan. Ya. Banyak tapi nggak ada kekuatan apa-apa. Ya busa, buih. Ya. Biar segunung juga. Ya, kecil. Tapi kalau karang. Ya, Nabi sudah memprediksi kondisi umatnya nanti begitu. Banyak. Ya. Tapi seperti buih di lautan. Nanti ada sayati zamanun ala ummati. Yati zamanun ummati, banyak tentang hadis begitu. Di pada akhir ayat ini Nabi Syuaib mengajak mereka mengenang masa-masa yang lalu ketika mereka masih sedikit jumlahnya. Kemudian Allah mengembangbiakkan keturunan mereka dan memberi rizki yang banyak. Karenanya hendaklah mereka bersyukur kepada Allah dengan meninggalkan kemusyrikan dan perbuatan zalim, dan hendaklah mereka mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang ada pada kaum-kaum yang berbuat zalim. Itu bersyukur kepada Allah SWT. Nah, jadi biasa orang tuh kalau sudah makmur, sudah jaya, kadang-kadang lupa bersyukur kepada Allah SWT. Ini diingatkan. Yang oleh Nabi Syuaib. Nah, antara lain meninggalkan agama yang benar dari umat-umat sebelum mereka. Seperti kaum Nabi Nuh, kaum Ad, dan kaum Samud. Hendaklah mereka mengambil pelajaran dari apa yang menjadi sebab Allah membinasakan umat-umat sebelum mereka itu. Ini jadi ada namanya kaum-kaum yang sudah punah. Kaum Ad, kaum Samud. Nah, ini kan kita baru dengar, tapi udah nggak ada kaumnya, udah dihabiskan, dibinasakan oleh Allah SWT. Dengan demikian Nabi Syuaib secara tidak langsung telah memperingatkan kaumnya agar mereka tidak mengalami nasib seperti mereka yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir, wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatul lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Jadi jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka hendaklah bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik. Wa huwa khairul hakimin. Jadi biasa yang namanya Rasul itu ada yang menerima, ada yang menolak. Dakwah tuh begitu. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Itu biasa tuh tantangan dakwah begitu. Jadi jangan mengharapkan orang tuh senang sama kita semua, suka sama kita semua. Wong Nabi aja ada musuhnya, ya. Ada yang suka, ada yang tidak suka, itu tanda itu biasa. Yang penting kita jalan terus. Yang penting kita so must go on, terus, nggak ada masalah. Ya. Jadi yang terakhir ayat ini mengutarakan keahlian Nabi Syuaib dalam menyampaikan ajaran-ajaran Allah yang dikemukakan dengan kata-kata yang tegas, bijaksana, dan mengesankan. Nabi Syuaib berkata kepada mereka, jika ada golongan di antara mereka yang membenarkan seruannya agar menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan meninggalkan perbuatan zalim seperti mengurangi hak manusia dalam menimbang dan menakar, maka mereka akan terhindar dari siksa Allah. Sebaliknya, sekiranya ada golongan di antara mereka yang masih belum menyambut seruannya
dan masih tetap kufur dan zalim, maka Nabi Shu'aib mengancam mereka agar menunggu keputusan Allah yang seadil-adilnya, yaitu membela hamba-hambanya yang beriman dan membinasakan golongan kafir yang berat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi singkatnya kesimpulannya yang pertama adalah kaum Shu'aib, yakni penduduk Madian, mengalami kemajuan dan kemakmuran waktu zaman Nabi Shu'aib. Sebelumnya mereka adalah bangsa yang kecil, belum maju dan makmur. Tuh. Yang kedua, Nabi Shu'aib diperintahkan Allah untuk memperbaiki akidah kaumnya dan memperbaiki kehidupan mereka dalam urusan perdagangan dan adat istiadat. Nah, ini kalau kita bicara adat istiadat, ini kan sekarang lagi rame nih masalah-masalah intoleransi, masalah-masalah apa istilahnya kearifan lokal. Ya. Jadi kalau dalam bahasa sekarang ini lagi ramai moderasi dalam beragama. Ya kita sudah belajar tentang masalah adat, uruf. Kalau kita mengkaji Zulfik ada namanya uruf, adat, tradisi. Bagaimana yang harus kita lestarikan dan apa yang tidak perlu dilestarikan. Kalau adat itu, kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak melawan syariat, ya harus kita lestarikan. Semacam kayak halal bihalal, kan bagus tuh. Itu kan adat. Itu enggak ada. Halal bihalal itu adanya di kita doang, Pak. Negara lain enggak ada. Ini unik. Halal bihalal ini. Ini yang namanya khosois, kekhasan. Bangsa Indonesia salah satunya ada punya tradisi halal bihalal. Halalun bihalalin. Enggak ada di kamus baru yang halal bihalal enggak ada. Ini kan sebuah upaya, sebuah cara. Ya. Ini dulu waktu kita awal-awal merdeka, ya. Awal-awal merdeka itu bangsa kita ini tokoh-tokohnya, banyak lagi sedang apa istilahnya ya, ribut dah akibat politik, akibat segala macam. Sehingga Bung Karno waktu itu ngumpulin para tokoh, para ulama, bagaimana caranya biar ya, tokoh-tokoh kita ini, tokoh-tokoh agama, tokoh nasionalis, bisa pada kumpul bareng, bisa makan bareng, bisa ngopi bareng. Bagaimana caranya dah? Hanya digagas oleh Kiai Wahab Hasbullah. Hasbullah itu akhirnya udah kita bikin acara ini ya. Kumpulin. Tapi apa namanya? Namanya apa ya? Ya udah. Kan ini habis Idul Fitri, habis berpuasa, habis pada ini udah saling menghalalkan dah. Jadi namanya halal bihalal. Saling memaafkan. Bagus. Ada kan di sana tuh, Jalan Bung Karno. Halal bihalal. Nah, itu terus dari peristiwa itu terus. Alhamdulillah sampai sekarang. Ada halal. Nah, itu salah satu. Itu adat. Adat yang baik. Kalau ada yang nggak baik jangan. Harus mandiin keris lah, nyembah inilah, harus ngasih. Itu kan adat yang ya, nggak perlu lah. Nggak perlu dilestarikan yang model begitu mah. Ya. Ya, tapi ya sekarang dengan dalih menjaga kearifan lokal nggak bisa Pak kita ngomong begitu, habis kita dibully sama orang. Apaan lo? Nggak bisa kita. 3, kehancuran yang dialami umat-umat dahulu seperti kaum Ad pasti akan dialami oleh kaum Shu'aib jika mereka berdurhaka kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini pembelajaran buat kita, belajar dari sejarah. Ya, jadi memang ya istilahnya kiamat sih masih jauh, ya kehancuran secara total, tapi kan nggak ada jaminan kalau Indonesia atau negara lain masih bisa utuh kan. Banyak negara-negara besar udah pada hancur. Kita udah nggak dengar tuh namanya Libya, namanya Irak, namanya udah pada hancur Pak. Ya kan? Dulu Uni Soviet, Rusia, sekarang Rusia lagi. Dulu Uni Soviet, presidennya orang dari Tasik, namanya Cecep Gorbachev. Kan ya kan ada Gorbachev presiden Rusia itu dulu udah ngadain kebijakan. Wah, orang Sunda dari mana-mana. Saya lagi umroh naik bis dari Jeddah ke Mekah, tapi kan supirnya orang Arab. Enggak tahu Kang Asep. Nah, udah lah itu. Luar-luar orang luar biasa dah. Nah, 4, mereka akan tetap makmur jika mereka patuh pada surah Nabi Muhammad sallallahu alaihi
atau mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jamaah sekalian, adalah sekelumit daripada materi kita pada pagi hari ini, mudah bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili fan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.